gameplay setup, makro gameplaynya lebih tinggi karena kita memasuki drafting phase di match pembuka EPL Indonesia Season 17. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Map apa nih yang bakal dipakai Expanding River ternyata? Oke. Bakal ada teamfight yang sudah fix di setiap objektif. Oke, berarti masih random ya. Kita akan melihat mungkin 3 map yang sama atau 3 map yang berbeda. Karena kalau kita lihat dari bandnya, ternyata udah langsung menuju ke Baxia, Queen, lalu ada Fanny, Marcel juga. Anyway, aku setuju. Seperti Albert zaman dulu. Jungler Chow. Wah, Uranus. Dan Uranus. Ranus Jungle nih. Di Sunset Gold harusnya. harusnya ya. Oh. Di bakal jadi gold lane dan Yes. Soranya bakal bermain di arah EXP. Alright. Mereka tidak mau tergocek tapi mereka kembali harus menemukan puzzle yang missing ketika melawan Uranus. Profesor KB. Bigetron or Alter Ego. Wah jujur aku lebih suka ke arah Uranus karena early game-nya pasti bakal nge-spike banget. Ya, game pertama sama sih. Alter Ego Uranusnya bakal ngecoh banget. Oke. Ini adalah Uranus yang akan menjadi sebuah simbol kemenangan Alter Ego kah? Atau bahkan sudah ditemukan cancellation untuk di game pertama ini oleh para pasukan dari Bigetron. Di match pembuka EPL Indonesia, kita akan memperlihatkan derby STM. Apakah Bigetron by Vitality akan mendapatkan game mereka? Atau Alter Ego akan bersinar? EPL mana tepuk tangannya? Let's go to the land of doubt. Wow, euforia yang baru terasa lagi. Ini jawaban dari semua pertanyaan. Bang, MPL kapan bang? Ini MPL dimulai nih. Sabar bebe. Belum sabar dong. belum. Itu emot yang kita nanti-nanti. Iya tapi bener sih pertanyaan yang Lim tadi ya. Bang MPL kapan? Ada yang nanya 27 katanya. Ternyata 27 Februari sebenarnya kemarin. Kecepatan. Kecepatan Bang ya. 27 Maret nih baru mulai nih ya. Salah dong bang, salah Oke. dong. Oke, kita akan memasuki di fight di early game. Bahkan di depan sana, Fade akan terkena satu mempersplotkan. Flicker. Hijumbe, flicker yang agresif. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan satu poin di awal. Sabar bebe. Itu dia yang sempat tadi gue bahas kan. Valentina ini bukan sekedar... Tapi Moreno ini gak boleh kehilangan poin kill yang sama. Flicker aja udah rugi, Lim. Itu dia, sekali ngepok loh Be. Dengan emblemnya memang pakainya cooldown kan. Ya basic lah untuk Valentina. Butuh cooldown. Ya tapi balik lagi ya dengan cooldown tersebut dan ditambah lagi dengan adanya emblem mage, nambah juga cooldown Penet. Jadi otomatis damage yang diberikan oleh Hijume berasa banget di early game. Tapi buat Yasuke, Regen di early game, Season Hunter juga, Inspire juga. Level 4, Leo Mortal! Membalaskan dendam mendapatkan satu poin kill atau seorang Yasuke. Kita lihat Yasuke kali ini akan kehilangan orange buff-nya. Dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harusnya mendapatkan kerugian. Retribution yang dikeluarkan Nael sepertinya agak cukup worth it dengan pertukaran 2 point kill. Tapi sosok dari Hijume akan coba mengendalikan Nael. Level 40 dipegang Hijume. Nael sekeratul mau tidak bisa diincar dan Chogun melakukan covering up dengan sangat baik. Bin, bayangkan kalau tadi pasifnya nggak ada kena ke para pemain Alter Ego. Nael udah pasti hilang. Hati-hati, Leomord sekuat itu untuk mid dan early gamenya. Sementara kita lihat match up di gold lane. Bisa dibilang ini bakal farming dulu sampai level 4 mungkin ya Be? Ya tapi kalau ngomongin agresif udah pasti Ishinshin lebih diuntungkan ya. Karena secara poke damage dan juga mungkin kalau kita ngomongin freeze minion, udah pasti lebih diuntungkan untuk Ishinshin. Kontes kembali lagi akan mau dimainkan. Real World Manipulation berhasil mendapatkan poin kelas Hijume. Sosoknya agresif tapi lihat Leomord dari Nael. Mendapatkan 2 poin kill. Dan bahkan membuat perpasukan dari tim Alter Ego kali ini membalikan keadaan dari Yasuke versus everybody. Stack yang dimiliki dari Yasuke berhasil menghilangkan 2 pemain dan membuat Alter Ego kali ini kembali di posisi yang cukup unggul. Bahkan Yasuke bahkan di buying time oleh Finn membuat perpasukan dari tim Alter Ego gagal untuk bisa mengungguli dari satu small mistake yang dilakukan Bigetron. Terlalu greedy nampaknya Yasuke. Dia coba untuk ngedapetin semuanya. Padahal ya poin killnya tadi harusnya udah cukup banget lah untuk ngebalikin early dia yang fall off. Ya, shutdown lagi didapetin. Jujur ya, lighting di MPL Arena kan rada redup ya. Karena emang ternyata cahayanya ke Nino sama Shogun. Dua-duanya emang bisa banget untuk ngendalin teamfight. Targetingnya juga luar biasa. Yang satu target ke Hijume, yang satu target ke Moreno.
Jadi fair banget untuk EXP lane-nya benar-benar tampil dan ngebuat reset yang bagus untuk setup Turtle. Support retribusinya masih terlalu jauh. Nile mau nggak mau ngelempar Briel di belakang sana. Tapi Dino udah mengeluarkan dirinya dengan petir buat para petir dan Dino berhasil menculik Finn. Gak ada power di depan sana. Dan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka membalaskan kembali kanan dan membuat Bigetron by Vitality berantakan di arah top lane. Sehingga Moreno dan kawan-kawan sepertinya akan kehilangan turtle-nya. Iya. Mereka kalah jumlah karena Eman udah jelas gak join. Arvi jalan duluan, tapi mereka paksa kontes gak bisa kabur lagi dan akhirnya ini dia Brown Silver yang kita tunggu-tunggu. Iya. Menit keempat, kill no retry? atas 12. No retry tapi cukup sulit untuk mengambil dari Yasuke. Dan Moreno tadi udah ngebuang flickernya. Ini akan menjadi sinyal untuk nge-gank ke area mid lane. Morenonya sih kalau dimakan terus. Dan ini akan menjadi satu small mistake dari Bigetron untuk rotasi yang sulit untuk diciptakan oleh mereka. Dan bermain dengan adanya 3 sama untuk caster Indonesia dan juga caster bahasa Inggris. 3 untuk Bigetron by Vitality, 3 untuk Alter Ego. Ya, jadi talent prediction by GoPay kawan-kawan. Ngelihat dari early game sampai mid-nya, gue rasa Bigetron udah menjalankan tugas yang baik di sisi jungle-nya. Tapi tinggal nunggu aja nih, secepat apa Eman Trinity dan kapan dia akan regroup. Cepat-cepatnya ya seharusnya ya, kalau kita ngomongin soal regroup. Karena emang butuh banget Cloud, butuh banget jumlah dari Bigetron by Vitality. Ketika tim fight besar, Nino belum mengeluarkan untuk Cloud-nya loh, jangan lupa. Dia baru main Thunder dari tadi. Dan kalau seandainya itu mainin area of evac yang pasti bakal kacau, itu bisa ke arah Leomord dari Nanail-nya. Iya, dan gue ngerasa juga memang tadi full plating. World Manipulation, imitasi dari Hijumi. Niatnya mau nangkep kaki dari Nile, tapi kayaknya nggak mampu. Dan damage-nya masih belum cukup. Mereka lihat Arvi lagi struggle di arah bottom lane, Profesor. Nah, ini Arvi sih jujur, mungkin yang seperti Lim mention tadi ya, kalah full plating. Tapi karena tim fight-nya menang, jadi goldnya jadi lebih unggul sedikit. 57 ya, tapi masih bisa dikejar. Trinity masih possible banget buat Eman. Arah Skypiercer nampaknya. Kayaknya ya. Arvi, item kedua Skypiercer kah? Expert glow. Oke, tapi memancing keributan di arah mid lane sebelum menuju ke arah turtle yang kedua. Menurut gue ini agak cukup riskan. Kenapa riskan? Mereka bertempur nanti akan ada di areanya Arvi. God lane-nya dari Alter Ego udah bisa datang. Kalau Alter Ego menyambut apa yang dibuat oleh Nile di mid lane, mereka akan sulit megangin Eman. Ketika swordnya udah banyak kebuang. Oke. Positif ya Skypiercer. Mungkin jawaban dari 3 hero keras ya Be di depannya. Ditambah ini kan juga jadi salah satu item yang favorite banget. Tapi di satu sisi juga untuk Arvi udah punya 20% cooldown reduction. Jadi kayaknya udah cukup tinggal cari item eksekusi aja. Ini dia Profesor KB yang akan menjadi tim fight yang sesungguhnya 5/5. Eman kali ini akan mulai tampil kepada para pasukan tim Alter Ego. Walking damage seperti karena Yasuke. Glorious Pathway membuat Alec membuka jalan dan Finn tertangkap di depan sana. Tapi Nino target bertukar Moreno yang tidak memiliki flicker kali ini. Akhirnya dihajar ke arah belakang. Mendapatkan poin kill Moreno, tidak ada lagi pengendali. Nile ke distract, mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Alex ditunggangi tapi nampaknya berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus melepaskan Yasuke. No power of retribution di saat turtle yang berikutnya membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka berbahaya. Satu Skypiercer yang menyala. Menuju ke arah Skypiercer yang ketiga. Tapi killing spree. Nile one by one situation dengan Arvi. Gagal untuk stuck Skypiercer selanjutnya. Masih kekurangan damage tapi Arvi 2 point kill. Yang membuat Skypiercer-nya juga nambah. Eman langsung retreat. Dia lihat udah no chance untuk menang. Di arah turtle-nya akhirnya dilepas. Tapi turtle-nya nggak jadi ya Rebe. Itu kalau kata kita dewasa yuk dewasa. Udah. Kata Eman dewasa aja. Lepasin Be. Sebenarnya iya yang paling dewasa di sini Eman ya. Kelihatan dari cara dia yang lebih milih untuk manjangin laning. Karena dia tahu kalau sana team fighters juga nggak ada poinnya di sana. Expanding River juga. Ya dia masih butuh Trinity-nya juga. Golden Staff minimal buat team fight. Biar Blazing Duet-nya juga lebih berasa. Tapi kalau ngomongin Blazing Duet akan lebih berasa. Eman benar-benar harus coba nutup Hijumi sih. Ini kesempatan Eman untuk bisa masuk. Glorious Pathway, Reward Manipulation telah dibuka. Source skill dari Alter Ego terlalu banyak untuk dikeluarkan. Dan para pasukan dari JB ke Global Vitality memaksa tim di depan sana. Berhasil menunggangi 1 poin. Alec gak ada lagi yang bisa menang damage yang diberikan. Dan bahkan Reward Manipulation dari Moreno harus dihentikan oleh Dino. Lihat, Thunder dari Dino. Kali ini harus diberhentikan serangan shuttle dari Arvi. Membuat para pasukan Bigetron by Vitality akan mendapatkan turtle mereka. Permainan yang kasar, permainan tanpa ada henti. Dan ini disebabkan oleh Finn dan juga Shogun. Iya, mereka ngejawab agresivitas
dari Alter Ego dijawab seutuhnya. Mereka ngezoning dengan Nino yang langsung incer belakang. Tapi Bigetron punya Shogun yang sama job desk-nya, Be. Ya itu dia kan. Dua XP lainnya benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat maksimal sekali. Ditambah untuk targeting mungkin tadi ke arah Nile. Nile-nya juga langsung ke cover Moreno. Nile tahu persis Nino targetnya siapa. Dan dia percaya kalau sekali lagi akan keluar Thunder ternyata dari Nino. Dan betul langsung disambut. Langsung dikasih damage yang begitu tinggi. Sehingga otomatis Yasuke-nya ke burst juga di belakang. Nino-nya juga ke burst. Gagal semua plan dari Alter Ego setelah sebelumnya sukses. Iya. Mereka emang harus hati-hati banget sih. Karena matanya pasti di Moreno. Yes, tapi- Moreno buka. Wah, itu bakal bahaya banget. Dan Ice Queen sekarang yang gue suka banget Ice Queen sekarang. Ice Queen. Finn sih jujur nih Finn mengendali juga semuanya. Ya. Dia naikin satu persatu. Kalau misalnya Finn gak ada follow up, Alec gak tumbang, Finn juga akan sia-sia. Tapi semuanya mau coba untuk follow up Finn. Sehingga nanti ketika udah ada lagi ultimate dari Finn, mereka bisa continuous team fight. Iya. Dan sekarang jujur untuk Yasuke secara nggak langsung juga butuh banget untuk Nino berpos. habis. Nino Queen Swings. Habis Thundernya. Thundernya udah selesai, ingat. Walaupun belum sempat terbang menghujani dengan petir-petir dan bikin dari Nino. Tapi itu ada delay-nya, ada cooldown-nya Profesor. Iya, dan ke-trigger Dive. lagi ternyata. Di dive kah? Flicker akhirnya. Agak jarang jujurnya gue ngeliat Nino pakai War X loh. Yes. Di Sora. Biasanya dia langsung item defense kan. Betul. Tapi kali ini dia butuh damage mungkin Lim. Melihat Yasuke menggunakan tank atau fighter. Dan mereka cukup depending on RV. Kayaknya Nino harus berbuat sesuatu. Kayaknya mungkin nyari sustain-nya juga sih, Ji. Ada spell farm tambahan juga kan. Jadi dia punya ya durability yang tinggi lah dari team fight-nya. Cuma temponya sedikit turun nampaknya. Menunggu di Lord yang pertama. Harusnya udah akan join ya dari Eman, Trinity udah jadi. Dia udah bisa kasih damage dan hati-hati. Bigetron bisa makan depan. Ya, setuju. Siapapun bisa dicolek sama Bigetron. Bahkan Nile mau nggak mau harus main Barbriel yang untuk melakukan covering up. Hijume dengan reload manipulation ini imitasi membuat Nino langsung agresif merespon dengan adanya Thunder. Tapi Nile mau nggak mau harus fokus dapetin ke arah Purple terlebih dahulu sebelum teammate yang sesungguhnya ada di Lord. Udah pasti ya, kalau kita ngomong kayak Lim bilang. Ditambah karena mungkin ada yang muncul di atas. Dipaksa team fight. Oke, bahkan Flicker telah dikeluarkan. Shogun berhasil memancing serangan Dino. Terdeteksi posisinya oleh Shogun. Oh, Yasuke. Apakah ada momen di depan sana? Dan Yasuke berhasil ditunggangi. Membuat terpasukan dari tim Alter Ego. Finn. Mereka kehilangan dua momen. Finn victory Shogun again and again. Dino gak bisa berbuat dengan sangat banyak damage yang memang besar. Tapi lihat Blast itu memang. Membuat Dino juga sakratul maut. 2 point kill. Berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dan Nile memasukkan kembali kuda ke kandangnya. Wow, gue pikir ini hari Jumat, ternyata ini adalah harinya Shogun. Shogun. Belakangnya gak ada yang bisa selamat, semua dikejar. Yes. Dan bahkan gua lihat featuring antara Shogun dan Finn. Ini chemistry yang tidak bisa dibohongi, Lim. Yap, dan damage-nya cukup. Mereka punya Eman. Jadi ya tadi makan depan bisa lihat-lihat Yasuke. Ingat, itu baru poke damage seperti biasa, basic attack ya. Right tap dari Eman. Dan itu yang mungkin mengerikan sebenarnya bagi Yasuke karena dia belum punya jawaban dari Eman. Walaupun udah punya chestes. Tapi Oke, sangat-sangat dalam sekali. Iya. Oke. Tapi kita lihat juga permainan dari Alter Ego. Ini mereka mencoba melakukan defense. Oh, ada Kodelwin. Buset, dari mana Iya, nih? dari Eropa kayaknya Miamor. Tapi lihat apa yang dilakukan Dino. Eman berhasil menangkap Behemoth tanpa di Purify. Membalikan keadaan dan menghilangkan dua pemain kunci dari Bigetron by Vitality. Eman tertangkap dengan awan yang menggebu-gebu di depan sana. Wow, ini halo. dia ya, halo Kodelwin. Kodelwin, Miamor, ciao. Waduh, bentar. Mamma mia lesato. Ini pas Kodelwin muncul, Alter Ego langsung loh, dapat 2 point kill. buffnya beda ya. Langsung Emang defense loh. hokinya di dia sebenarnya. Oh gini dia. Tapi mic-nya boleh biasa aja gak pegangnya, gak harus dicongor. Kan hype comeback ini. Gak usah Seru. dikokop bisa. Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi aman lah. Buat sekarang kan mungkin lagi hype. Karena dapetin momentum. Karena yang ketangkap kebetulan Eman. Mahal yang banget Eman sih. kebetulan gak bawa Purify, dia bawanya Flicker. Jadi sekali kena sisi power, udah pasti Eman bakal kelimpungan. Iya. Oke. Goldnya sekarang nggak beda jauh. 2000 gold aja. Ini satu tim fight udah bakal beres. Karena sekarang bounty-nya juga gede banget ya. Iya. Kerasa banget sih ketika shutdown yang goldnya paling banyak. Itu bakal langsung celengan pecahnya tuh
berasa lah, dapetin hampir setengah item lah mungkin. Kalau misalkan aku simpulkan gampangnya gini, nggak apa-apa kena musuh kill banyak nggak apa-apa. Karena bisa sekali shutdown, bisa comeback. Tapi kalau misalkan struktur bangunan kita hancur, nah itu yang berat tuh. Ya. Ngadepin super minion yang udah makan rendang kebetulan kemarin ya. Bisa dibilang juga ya, Profesor, jangan sampai Eman ya sih, karena Eman kan nggak pakai Purify. Benar. Kalau dia kena lagi, ketangkap sama Awan Kinton yang dimiliki dari Nino kayak tadi. Ini berat. Kenapa berat? Kita ngelihat udah tidak ada lagi damage yang bisa terdeliver kalau tidak ada Eman. Kalau kita ngomongin Finn dan juga Shogun gak bakal sekuat tadi, Profesor. Harusnya udah ya. mulai memasuki ke arah late game, Lim. Benar-benar. Damage-nya udah bakal bisa diterima gitu loh. Pokoknya sekarang ala buat Eman sih, karena balik lagi untuk di late game juga yang pegang Trinity ya untuk sekarang. Yap. Di match ini. Karena emang kalau kita bandingkan dengan RV, dia emang pegang item execute. Tapi Sky Pierce itu bedanya sama Trinity. Ya, Nile sakit Lim memang, tapi Iya. kalau untuk membuat Finn dapetin point kill siapapun yang ditungganginya, butuh Eman. Kayaknya memang bukan tipikal eksekutor lah kalau Iya. dari Nile-nya ya. Tim bersih-bersihnya tuh memang ada di Eman nantinya. Oh, terdeteksi. Tapi kok agak unik ngeliat item dari Nino ya, malah pick loh dia. Oke, bakal coba dipaksa Nino. Lihat dengan thundernya, Flicker Bukan. tapi ditutup sama Shotgun, gak ada jalan untuk pulang. Yasuke mencoba untuk menghentikan tapi Eman is coming. Satu demi satu bakal coba dilucuti oleh Eman. Oh, di belakang, Damage belakang. yang terlalu besar, permainan di belakang. Sandwich Gaming tidak mampu untuk masuk lebih dalam lagi dapatkan Finn. Berhasil menunggangi Hijume. Where are you going Hijume? Gak ada jalan untuk pulang. Tersisa Armin dan juga Alec. Dibiarkan pulang karena bukan itu tujuan utamanya. Lihat tujuan utama mereka clear minion. Lot sudah didapatkan dan Wah. memastikan wave bersih di dua lane. Mereka bagi tugas. Iya, Luar bagi biasa tugas. Eman. Dan ini pressure gak berhenti loh. Lihat minion di arah midnya bisa dikawal. Tapi lihat pergerakan Arvi. Arvi memotong satu jalan. Membuat Alec kali ini harus ter-take down, damage yang terlalu sakit dan bagaimana masukan dari tim Alter Ego. Mereka akan kembali lagi ke lane after Nino is coming. Tapi lilian diberikan oleh Arvi adalah sebuah nafas untuk mid lane-nya. Setidaknya nggak dua turret yang ompong di depan sana. Dan Arvi kalau memaksa ke depan menurut gua nggak wise. Iya. Tapi itu berani sih, Arvi berani banget. Dia benar-benar kelihatan numbalin memang romernya. Tapi sekarang push sesungguhnya karena Lord sudah hadir. Lord is coming! Mendengar belanda blast in West Eman! Memporak-porandakan backline dan bahkan membuat termasuk dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan 3 member sebentar lagi. Fokus ke arah base. Damage terlalu besar dengan Nile dan bahkan Wiper. Biggest down by Vitality. Program to win di match yang perdana, di game yang perdana. Diratakan Alter Ego. Memang di awal mereka terlihat bisa ngasih perlawanan yang sangat-sangat signifikan. Tapi masuk di mid game, masuk di late game. Semua berbeda. Semua dikontrol. Eman yang sudah jadi Trinity join mengubah segalanya. Emang balik lagi ya kalau kita ngomongin soal setup hero. Menuju ke arah late game semakin lebih mengerikan buat Bigetron karena mereka punya Cloud. Mereka bisa langsung jump in ke belakang. Mereka bisa makan depan.